Selamat datang di segmen bahas film kali ini. Gue belum punya nama, masih working out soal namanya untuk segmen ini. Kali ini gue mau bahas film yang baru aja gue tonton, judulnya Pangku. Debutnya Reza Radian sebagai sutradara. Sebenarnya gue lagi bikin skrip untuk konten ini, tapi setelah gue pikir-pikir, kalau gue handle semuanya sendiri ntar nggak kekejar waktunya dan tetap harus ada editing lagi juga kan. Jadi kayak gue akan coba pakai pointer di sini aja dan akan coba ngomong tentang filmnya. Oke, jadi Pangku. Sartika yang diperankan Clarissa Taufan diceritakan sebagai perempuan muda yang sedang hamil, pindah dari kota asalnya dengan harapan bisa memberikan masa depan yang lebih baik bagi anaknya. Ia kemudian bertemu dengan Maya yang diperankan oleh aktor legendaris Christine Hakim, pemilik kedai kopi di Pantura. Maya merawat Sartika dan membantu persalinannya. Setelah Sartika melahirkan, Maya merayunya bekerja untuk menyuguhkan kopi sambil dipangku. Sampai suatu hari, Sartika bertemu dan jatuh cinta dengan sopir truk distributor ikan bernama Hadi yang diperankan tidak lain dan tidak bukan oleh Fedi Nuril. Nah, dari situ film ini semua bermula. Dari awal layarnya lah gue udah suka sama film ini. Kenapa? Ya selain karena bumper-bumper yang production house-nya itu ya. Begitu mulai langsung ada adegan di dalam truk yang gambarin kalau si Tika ini lagi numpang sama sebuah truk untuk kabur dari kampungnya yang tidak dijelaskan kenapa dan ingin mencari pekerjaan di luar kampung, ingin mencari peruntungan di luar kota. Truknya itu tiba-tiba ada masalah dan si kenek truk itu yang selama perjalanan itu tidur. Akhirnya nanya ke supirnya, ini udah di kilometer berapa dan kenapa ada perempuan ini? Biasanya perempuan kayak gini yang nempang itu bawa sial katanya. Ya udah, habis itu si supir itu ngasih tasnya si Tika dan ngasih tahu, no sana kerja di sana, no Karamayan. Udah tuh, itu jalan sepi banget tengah malam. Pokoknya belum ada dialog sampai si kenek tadi nanya. Nah itu gue suka banget. Itu sekitar 3-4 menit lah gak ada dialog film itu. Jadi bener-bener nggambarin keadaannya dulu. Lalu ngambil wide shotnya ketika truk ke jalan. Si Tika jalan ke arah kampung gitu. Kameranya ngikut dari belakang. Dan itu masih sepi, hening banget. Gue sambil denger juga hening banget. Terus tiba-tiba ada kayak semacam pagar hayalan gitu ya, semacam kayak ada pintu masuk itu. Tiba-tiba suara ambience naik, jeduk 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 jeduk, makin kenceng sampai kita nggak bisa dengar suara lain selain suara itu. Suara itu adalah suara musik remix ala Pantura gitulah. Gue suka banget di situ sampai situ shotnya karena itu menggambarkan yang semiotika banget. Kayak Tika ini masuk dunia yang baru, dia meninggalkan dunia yang lama dan masuk dunia yang baru, yang mana bisa jadi premis film ini ya, tentang bagaimana dunia hiburan malam itu bekerja. Lalu lanjut ke shot Tika jalan ke samping, ngelewatin beberapa tempat karaoke gitu. Ada satu tempat karaoke yang lampu tumblernya tuh kedip-kedip banget, lampu LED-nya kedip sampai cukup mengganggu mata sebenarnya. Tapi gue mencoba mencari kenapa, pesan apa yang mau disampaikan oleh sutradara dari adegan itu, dan sepertinya menggambarkan keraguan-raguan dari si Tika itu sendiri. Lalu sampailah Tika di sebuah warung yang sepi banget yang udah mau tutup, yang dijaga sama Christine Hakim, yang dipunyain sama Ibu Maya ini. Ditanya, mau ngapain di sini? Mau kerja, Bu. Intinya kayak gitu. Terus itu udah hamil udah berapa lama? Itu hamil udah gede banget, udah mau melahirkan lah. Diajak ke rumahnya si ibu itu, Ibu Maya. Lalu diperkenalkan lah karakter dari suaminya Ibu Maya juga, seorang bapak-bapak tua, mantan buruh pabrik plastik yang sekarang udah nyari kerja susah. Latar filmnya ini setelah reformasi sekitar tahun 98 juga. Pokoknya kegambar dengan ya color tone-nya. Terus di warung tuh ada TV yang enggak penyiar announcer jelasin kalau udah reformasi kayak gitu-gitu. Udah masuk masa reformasi maksudnya. Terus akhirnya dia ngelahirin. Terus si Tika masih tetap pengen kerja yang lain dulu selain kerja di dunia malam. Akhirnya dia coba macul sambil anaknya juga nangis ditinggal di pinggiran sawahnya gitu. Itu kerasa banget kayak
si Tika tuh berjuang banget. Kayaknya pas begitu nerima uang kayak terlalu dikit, lalu dia bawa anaknya digendong nyamperin ke warung si Ibu Maya. Nyamperin warung terus gue lupa, kayaknya nggak dialog deh. Terus si Ibu Maya nengok. Lalu adegan shot berikutnya adalah Ibu Maya make upin Tika. Tika yang tadinya sangat lusuh, sangat capek banget, jadi lebih bersinar lah di make up itu. Lalu pas di make upin itu, abis itu dia nitisin air mata. Oh ya, terus dia menyajikan ke customer pertama, of course masih ragu-ragu banget, deketin pelanggannya, sampai si pelanggannya bilang ini pijitin gitu, dia pijitin. Terus gelap, muncul title card Pangku. Nah itu mungkin kayaknya udah hampir 15 menit deh. Emang ini film ini slow burn banget. Memang secara pace lambat karena Reza juga mau coba mengcapture semua yang terjadi dan apa saja dinamika yang terjadi. Udah ketika judul udah kelar, judul udah muncul. Ini menggambarkan sepertinya sudah hampir 2 tahun setelahnya ya, karena anaknya juga sudah mulai balita lah. Terus si Tika ini sudah makin lancar lah melayani customer, Pangku, bikin kopi, kayak gitu-gitu. Sampai ada trik-trik yang kayak minta beliin rokok tapi ternyata diganti sama rokok yang udah ada. Ya kayak gitu deh, itu bener-bener kerasa banget kehidupan di Panturanya dan sulitnya banget ekonomi. Lalu ganti subplot di mana ada di pasar ikan, di pelabuhan gitu, tempat pengelolaan ikan. Nah ada karakter Fedi Nuril yang sebagai supirnya. Ya udah tuh, akhirnya dia ngantar, terus akhirnya nyoba ke warung itu dan mulailah ketemu sama Tika itu. Dan di sini gue nggak terlalu sering nonton filmnya Fedi Nuril ya, tapi yang gue tonton terakhir tuh ya jelas tuh 5cm. Kerasa banget memang aktingnya Ferry Nuril tuh saat coolnya gitu, kerasa gentanya banget, kerasa karakter gentanya banget. Tapi bener-bener dia tuh bisa nggak ngomong banyak tapi bener-bener menyimpan banyak rahasia, menyimpan banyak maksud. Akhirnya lebih sering lah. Terus ada konflik di mana akhirnya mulai konflik di mana anaknya sudah mulai umur 6 tahun, mau masuk sekolah, mau daftar sekolah tapi ditanyain bapaknya. Kayak gitu-gitu. Akhirnya konflik itu terjadi dan lalu suatu ketika si karakter Hadi ini yang diperankan Ferry Nuril ini memberanikan diri untuk mengajak Tika jalan-jalan, minggu depan jalan-jalan yuk, kayak gitu ya, jalan-jalan sama anaknya. Dan sepertinya setelah perjalanan itu Tika mulai ada rasa suka kayak gitu. Saat kompilasi perjalanan mereka itu, kompilasi jalan-jalan mereka itu di pinggir pantai makan bakso dan anaknya main layangan, dibarengi secara scoringnya lagunya Nadine yang rayuan perempuan gila. Nah itu kerasa banget momen warmnya pas gue nonton. Di jalan-jalan mereka berikutnya, mereka di pinggir pantai berdua doang. Karakter Hadi itu sempat ngajakin Tika untuk jual mie ayam gitu, ibaratnya buka bisnis lah gitu, bisnis kecil-kecilan. Dan akhirnya di jalan-jalan yang kedua itu yang di pantai itu dibilang, ayo aku bantu jual mie ayam gitu. Terus nah karakter si Hadi ini deket sama anaknya si Tika, siapa namanya ya, gue lupa lagi ya, deket sama karakter anak cowoknya inilah. Terus dibilang sama si Hadi, aku ingin punya anak dan kamu ingin punya suami ya. Akhirnya singkat cerita mereka menikah lah. Hidupnya kelihatan baik-baik saja semua. Tika mulai pindah dari rumahnya Ibu Maya, mereka pindah ke kontrakan atau rumah yang mereka berdua doang sama anaknya. Lalu ada momen-momen hangat di mana karakter Hadi dan anaknya si Tika ini bonding dan sudah manggil bapak sekarang. Lalu bondingnya ada yang bonding mancing, ada yang bonding bikin gerobak mie ayam. Lalu sampai ke suatu pagi di mana si Hadi pergi dan nggak kembali lagi, lama banget, dan mulai nangis lagi. Tika mulai sedih lagi dan dia nyamperin tempat Ibu Maya lagi dan lagi sakit kayaknya. Terus dipijit gitu, diurut, ya kayak kalau kita masuk angin gitu. Dan si Ibu Maya bilang, kayaknya kamu hamil lagi deh, soalnya kalau sakit nggak gini, kalau cuma sakit
Kemudian kayaknya udah mungkin seminggu atau 2 minggu setelah dikasih tahu kalau kayaknya dia hamil, datang seorang perempuan. Dia TKW di Arab Saudi, dan ternyata sepertinya dia pasangannya si Hadi itu deh, istrinya Hadi, istri utamanya. Dibilang udah dikasih duit, cuma jadi gini doang kontrakan gitu. Nggak lama di hari itu juga si Hadi datang juga. Si Tika tuh sebelum Hadi datang sudah mulai beres-beres, sudah mau cabut aja dari rumah itulah, packing, terus sambil ambil bawa gerobaknya gitu. Ketemu Hadi, si anaknya Tika bener-bener sedih banget dan kayak terharu banget ketemu si Hadi. Tapi si Tika bilang, udah ayo kita harus pergi, ikut ibu gitu. Di situ ya itu klimaksnya, kayak emang Hadi ini parah banget sih. Terus endingnya, final scene-nya itu kayak anaknya udah SMP, anaknya kedua, anak yang cewek itu sudah SMP, anaknya si Tika yang kedua. Dan ternyata area warung Pantura itu sudah digusur lah ya. Jadi si ibu Maya dan suaminya itu juga sudah digusur, dan sepertinya sudah meninggal juga kalau dari dialog, dari surat anak laki-lakinya ketika isinya suratnya itu ucapan selamat ulang tahun lah. Dan itu jadi final scene-nya, dan final shot-nya itu ada di Tika baca surat itu sambil tersenyum, dibilang selamat ulang tahun ibu. Dari mulai baca surat itu sudah mulai masuk instrumen scoring lagunya Iwan Fals, Ibu. Mulai dari intronya dulu, ketika senyum itu langsung credit title, dan lagunya semakin kenceng untuk menuhin suasana itu. Jadi kurang lebih ceritanya kayak gitu. Mungkin ini spoiler review ya, tapi ya don't watch this if you guys don't want to get spoiled. Sekarang kita masuk ke pro and cons-nya. Pro-nya, ini debut yang sangat manis dari Reza Radian. Bagaimana dia bisa membungkus realita yang terjadi pada masa itu di suatu daerah di Pantura yang mungkin di kebanyakan daerah di Pantura seperti itu, dan bagaimana menceritakan karakter Tika yang secara cukup personal menurut gua, dan bagaimana perjuangan seorang ibu tunggal membesarkan anaknya sendiri tanpa laki-laki di hidupnya. Dan secara sinematografi ini bagus-bagus. Secara color grading gue suka, secara scoring juga oke. Ini debut yang oke banget sih menurut gue. Dan mungkin tahun-tahun ke depan Reza Radian bisa fokus juga untuk ngedirect juga ya, karena kita sudah tahu lah kaliber dia untuk acting gimana. Mungkin dia akan lebih banyak menyutradari film yang seperti ini lagi, yang mengangkat nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial. Cons-nya sih, untuk kontranya ya, sebenarnya gue merasa agak sayang tempat-tempat karaoke di Pantura itu kurang dieksplor lebih jauh. Jadi cuma sebagai background doang, cuma sebagai latar doang. Ketika Tika udah masuk ke kampung baru, kampungnya Pantura itu yang mana dilewatin banyak supir truk, menurut gue itu sayang banget, karena fokusnya film itu banyak di warungnya si Ibu Maya yang mungkin berjarak beberapa puluh meter ya dari lokasi keramaian itu. Ya memang warung ini sudah sepi, tapi menurut gue bisa lebih dieksplor lagi dibanding cuma jadi latar doang, karena sayang ya kan, itu nyiapin propertinya, kalaupun itu tempat asli juga sayang lah kayak gitu. Gue bener-bener kasihan sebenarnya sama Tika tuh, kayak dia dari kampung, dia hamil, dia ketemu cowok yang sepertinya dia suka lagi dan disakitin lagi. Udah jadi juga, dan filmnya juga sudah menangin 4 penghargaan ya di festival, di Busan International Film Festival di Korea. So I think film ini deserve untuk dapetin lebih banyak penonton sih, minimal banget ya 500.000 penonton lah, karena bakal banyak film banget kan akhir tahun ini. Mungkin kita juga udah capek sama horor, bukan karena film horornya jelek, tapi karena kita sudah capek aja karena banyak banget film horor. Dan boleh kasihlah film ini kesempatan, karena ini film festival, dan mungkin ini akan jadi salah satu film terbaik juga di tahun 2025. Film yang sebenarnya menyesakkan, kerasa banget. Justru gue kerasa sedihnya itu bukan ketika Tika ditinggalkan, tapi ketika Tika mulai jatuh cinta lagi. Sebenarnya gue sangat sedih di situ, nggak tahu kenapa, karena mungkin salah gue ya, karena gue sebelum nonton ini terpapar karena dibilang Ferdy Nuril tuh ngeselin di film ini. Jadi kayak ya memang
di film ini ternyata dia ngeselin. Ya gue sedih ketika Tika jatuh cinta lagi, kayak kemakan deh sama omongan laki-laki ini gitu. Kayak kasihan banget. Memang hidup dia struggle waktu dari membesarkan anaknya dari lahir, tapi kayak Tika ini baru mau mencoba mandiri, baru mau mulai bisa menapaki kaki sendiri gitu. Malah ya itu kesedihannya buat gue tuh ketika Tika jatuh cinta lagi. Ya ini nih yang gue dapat, mungkin teman-teman beda, dan gue rasa film ini berhak dapat kesempatan sih buat ditonton teman-teman. Kayak ini film oke lah, film oke. Gue cukup enjoy nontonnya, walaupun memang kesedihannya sampai kali ini gue nonton nggak sampai kayak nangis banget sih, cuman cukup sedih lah. Mungkin teman-teman kalau ada ide untuk nama segmen ini apa, boleh kasih tahu ya di komentar atau di DM, atau bisa kontak gue di media sosial gue, nanti kan gue cantumin juga. Nanti gue akan coba gimana caranya, karena gue mau menghargai ide. Nanti kalau ada teman-teman yang sekiranya idenya bagus namanya dan gue suka, nanti kita coba bicarakan soal hak ciptanya ya. Gue akan coba menghargai teman-teman dengan yang gue bisa. Nah, gue pengennya sih ya nanti kita tumbuh bareng-bareng aja. Dan semoga konten-konten ini juga disukain juga sama teman-teman. Mungkin gue akan review beberapa film lagi, entah film yang di bioskop atau mungkin film-film yang udah lama. Gue akan mencoba berbagai formula untuk bagaimana yang pasnya lah untuk ngebahas film ini. Sampai ketemu di konten bahas film berikutnya. Bye bye.